Anda kembali menyaksikan Sapa Jember dan saat ini kita tengah mengenal sosok pembawa baki Paskibraka Jember 2024, Zanisa Yasno Putri. Aca, masih semangat ya? Iya pastinya. Nah, ketika tadi kami sempat menyinggung bagaimana cita-cita Aca ke depannya. Masih ingin menempuh di bidang yang sama ya, yakni Akademi Kepolisian, betul? Iya betul. Dan ini di Paskibraka tentunya bekal yang didapat itu bisa menjadi bekal penting ya? Iya benar sekali. Nah, kemarin ketika latihan, kami sudah sempat tanya tadi ketika guru dan teman-teman sangat mendukung pencapaian Aca. Kalau misalkan dari keluarga sendiri seperti apa? Keluarga sangat mendukung sekali Kak. Malah berharap bisa ke nasional, tapi belum rezekinya. Oke. Jadi stuck di kabupaten. Bukan stuck, tapi ini kesempatan yang Iya. mungkin takdirnya memang di sini, tapi kedepannya ada karir yang lebih cemerlang Ya, menanti Aca, amin. begitu ya. Nah, ketika masa pendidikan Aca bersekolah, mungkin dari kecil dididik di mana waktu itu sekolahnya? Dari PAUD. PAUD ada di dekat rumah sih, Nusa Indah. Lalu TK dekat rumah juga, TK Al-Hoiriyah. SD Aca ada di SD Islam Bustanul Ulum, dekat rumah juga. Baru SMP-nya Aca di Probolinggo, MTSN 1 Probolinggo. Dan ketika SMP sudah Mondok. ini ya, mondok Iya, ya. di Memang Nurul keinginan atau ada dorongan dari keluarga? Ada dua-duanya, dorongan dari keluarga juga. Yang pertama keinginan, karena juga keinginan Aca di sana dan kebetulan ayah lagi kerja di sana. Oh, jadi dekat ya dengan sekolah Iya. Cawate itu. Dan ketika di pondok, ada memang sudah kesukaan terhadap hal-hal yang memang di bidang fisik begitu? Atau ekstranya waktu itu ikut apa? Ekstranya sebenarnya awalnya mau ikut Paskibra juga dari SMP, cuman nggak ada. Jadi SMA-nya yang baru masuk. Baru masuk Paskib. Nah, dari kecil memang suka ya dengan hal-hal yang mendekat dengan kewarganegaraan, cinta tanah air, begitu aja. Iya. Pelajaran favorit apa sih? Pelajaran favorit IPA. IPA ya? Iya. Ketika di sekolah, bagaimana nilai-nilai Aca ketika ikut Paskibraka ini mempengaruhi nggak akademiknya? Alhamdulillah sih, enggak sih Kak. Alhamdulillah meningkat, justru malah meningkat. Mungkin karena nilai tambahan juga kan, juga pastinya, apalagi kemarin banyak nggak masuknya, jadi harus buru-buru ngejar pelajaran. Tapi dengan banyaknya dispensasi bukan berarti Aca tidak dapat apa-apa begitu ya. Di luar sana ketika latihan, banyak sekali ilmu yang didapat juga. Nah, ketika guru-guru tahu tentang pencapaian Aca, ada support nggak? Setelah ini Aca akan kami arahkan begini, begitu. Ada masukan dari guru-guru? Pastinya ada sih Kak. Cuman karena Aca belum balik ya mungkin, jadi belum ada komunikasi secara langsung. Oke, berarti selama ini masih dalam masa dispensasi ya? Iya benar. Masih libur nih ya? Masih Iya, cuti dari sekolah? Oke, teman-teman sendiri bagaimana Aca? Punya teman dekat di sekolah? Pastinya ada. Support nggak dengan kebiasaan Aca? Pastinya selalu menyupport, bahkan menemani setiap Aca latihan fisik. Sempat di pondok, Aca latihan fisik, mereka juga ikut menemani. Oke, kalau misalkan di pondok pesantren tentunya ada hal yang berbeda dengan sekolah formal biasa begitu ya. Iya, Ada tuntutan lebih mungkin di bidang keagamaan begitu. Menurut Aca yang paling terberat apa tantangannya? Hafalan sih Kak, karena Aca nggak suka hafalan. Jadi ya mungkin beratnya di hafalan. Tapi bisa dilalui ya. Alhamdulillah bisa. Hafalan lancar begitu, juga kitab-kitab dipelajari begitu ya. Iya benar. Tapi di Paskib juga dilancarkan jalannya begitu ya. Ya, Jadi seimbang betul ya antara bagaimana nasionalisme dengan keagamaannya berjalan seimbang begitu. Nah Aca, kalau misalkan kemarin ketika bertugas tentunya gugup ya. Iya pastinya. Pembawa baki apalagi menjadi sorotan. Mengatasi rasa gugupnya waktu itu gimana? Kuncinya ada di konsentrasi. Mengingat pelatih selalu bilang, senyum apapun keadaannya, itu yang membuat kita terlihat optimis. Dan juga jangan ragu. Sekalipun kita salah, orang-orang tidak akan tahu jika kita tidak ragu, gitu. Jadi harus terabas, yakin gitu ya? Iya, harus yakin dan juga konsentrasi. Oke, ketika Aca membawa baki bendera begitu diserahkan kepada pengibar, bagaimana perasaannya waktu itu? Momen pertama sangat haru Kak. Awalnya mau nangis. Ketika bertugas kemarin? Karena emang sekali seumur hidup kan, kesempatan emas. Ketika diserahkan dan pengibar mengambil bendera duplikat tersebut untuk dikibarkan, apa ada perasaan lega? Oh sudah, tugasku sampai di sini sudah gitu. Atau masih deg-degan?
sampai akhir keluar? Masih deg-degan sih Kak. Karena emang melihat sangsaka merah putih berkibar yang sebelum-sebelumnya bukan bendera Indonesia yang berkibar, jadi semakin terharu juga. Setelahnya itu kan masih kembali ke barisan, takutnya ada yang salah, jadi masih deg-degan gitu. Jadi deg-degan dari detik awal sampai detik akhir keluar dari JSG. Iya. Nah ini kan pertama kali Jember mengadakan upacara bendera kemerdekaan di JSG. Iya benar. Sebelumnya di alun-alun begitu ya? Iya. Secara luas tentunya jauh lebih besar di JSG. Tantangannya apa waktu itu? Tantangannya hanya medan, mungkin medan yang berbeda antara naik, turun dan juga alasnya yang berbeda. Ada yang bagian pasir, juga ada yang rerumputan gitu Kak. Begitu ya. Utamanya di rerumputan gitu ya. Iya. Lebih mudah mana di alas yang mungkin rata dengan yang rerumputan? Alas yang rata sih Kak. Karena juga suara yang mendominasi menjadi kita lebih semangat. Iya, kalau misalkan di tanah atau rerumputan kan suara kurang kedap ya, iya. begitu. Dan ini pertama kali Angkatan Paskibraka Aca yang mengibarkan bendera di Stadion Jember Sport Garden begitu ya. Menjadi sejarah juga dengan peserta terbanyak 20.000 peserta. Luar biasa. Lebih deg-degan nggak dengan publik yang begitu banyak melihat? Pastinya iya, sangat deg-degan juga. Dari awal latihan kan yang melihat hanya itu-itu saja, PPI, pelatih pastinya. Dan itu lebih banyak dari dugaan sih. Ketika Aca bertugas, keluarga ikut nonton, hadir? Pastinya iya. Dari pengukuhan ya, sudah didampingi? Dari pengukuhan. Kemudian di JSG hadir mereka untuk memberikan support. Nangis nggak ketika sudah selesai menjalankan tugas waktu itu? Pastinya iya, nangis terharu. Biasanya tepuk tangan ya, ada tepuk tangan dari audiens Ya, ketika sudah selesai menjalankan tugas karena ikut haru. Pengibaran bendera adalah agenda inti dari sebuah upacara kemerdekaan. Ya, dan Paskibraka ini peran utamanya begitu ya. Aca melihat generasi muda saat ini, utamanya di era digital, kita ramai di sosmed begitu. Melihat rasa cinta tanah air kalangan anak muda mungkin seusia Aca gimana? Untuk seusia Aca sepertinya kurang ya Kak. Karena mungkin kendala dengan medsos yang mungkin dari budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia. Jadi harapan Aca ke depannya semoga lebih baik dan juga tidak menghambat dari kebudayaan Indonesia. Betul. Jadi dengan generasi muda yang saat ini menjadi penerus utamanya harus punya nasionalisme tinggi begitu ya. Benar sekali. Harus rukun, nggak boleh dikit-dikit tengkar hanya hal kecil gitu ya. Iya, benar sekali. Cita-citanya tadi menjadi polwan, masuk di Akademi Kepolisian. Ada harapan nggak atau bagaimana gambaran Aca mengenai seorang polisi di masa yang akan datang? Ingin seperti apa? Pastinya sebagai abdi negara Kak. Dan juga rasa cinta tanah air. Semoga menjadi kedepannya menjadi lebih baik. Gitu. Oke, Aca, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalamannya di sini. Mudah-mudahan apa yang Aca harapkan ke depannya, mulai dari karir, pendidikan, semuanya diberikan jalan yang lancar dan sukses begitu ya. Amin. Salam buat keluarga dan teman-teman guru di sekolah. Iya, dan salam bangga, sukses selalu gitu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan begitu ya. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan pembawa baki Paskibraka Jember 2024, sosok muda yang menginspirasi. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk membangkitkan kembali rasa cinta terhadap tanah air. Dan akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri, sampai jumpa di Sapa Jember episode berikutnya.